Selamat pagi Miss Mutia. Selamat pagi Miss Reni. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Habis liburan. Oh iya, luar biasa baik habis Iya, liburan. benar. Puji Tuhan ya bisa refresh ya. Ini Miss Mutia, hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca. Yang lalu saya sudah melihat Miss Mutia mengajar di observasi kelas tanggal 11. Iya, Udah lama ya. Semoga masih ingat ya Miss. semoga ya. Gimana nih perasaan Miss Mutia terkait kalau diingat-ingat lagi jalannya observasi pada saat itu, hari Rabu ya, tanggal 11 Januari. Perasaannya gimana waktu di observasi, Miss? Yang pasti deg-degan ya Miss ya. Wah, apalagi waktu itu direkam juga. Wah. Tapi juga ada excitednya, ada rasa tantangannya gitu karena saya bisa mengajar terus sambil direkam. Kemudian pembelajaran saya sudah saya rencanakan sebelumnya gitu. Kalau diingat-ingat lagi ya, coba Miss Mutia ceritakan lagi. Waktu itu tuh area pengembangannya kalau tidak salah ada 2 ya. Iya. Coba boleh diceritakan area pengembangan yang dilakukan di kelas dan tahapannya yang sudah dilalui waktu itu apa saja, Miss? Iya. Seperti yang kemarin itu, kalau saya ingat-ingat lagi bahwa pengembangan saya yang sudah saya lakukan itu di aspek kognitif, kemudian juga ada keterampilan dengan memperhatikan keaktifan siswa sesuai dengan kesiapan belajarnya. Kemudian kalau tahapan-tahapannya yang sudah saya lalui itu yang pertama itu melihat video, di mana melihat video pembelajaran itu memfasilitasi anak yang audio visual gitu. Kemudian yang kedua ada kegiatan untuk mengeksplor pemahaman siswa tentang materi gaya. Ini juga memfasilitasi anak yang kinestetik. Kemudian yang ketiga itu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar anak. Sedangkan untuk KSE dan budaya positif mungkin baru beberapa yang saya lakukan nih. Jadi kayak mengingatkan kesepakatan kelas, kemudian berdoa, menyanyi lagu nasional. Waktu itu berapa JP ya, Miss? Itu 1 JP aja sih. 1 JP 30 30 menit iya. 35 menit. Ya. Menurut Miss Mutia, sejauh mana area pengembangan yang sudah dirancangkan itu waktu observasi itu sudah berjalan sampai di tahap mana gitu. Lalu apa yang sudah Miss Mutia merasa oh ini berhasil, oh ini belum. Nah, kalau di persentasekan ya dari skala 1 sampai 100% misalnya. Jadi waktu itu observasinya itu berapa persen Miss Mutia sudah berhasil mencapainya? Kalau menurut saya sih, saya sudah berhasil melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang saya rencanakan. Kemudian juga area pengembangan yang saya rencanakan menurut saya sudah cukup berhasil. Dan kira-kira kalau di presentasi mungkin sekitar 85% misalnya. 85 dari 100 ya. Iya. Jadi ada 15 nih ya yang masih dalam catatan. Nah, menurut Miss Mutia nih kendalanya, kekurangannya kok sampai kenapa nggak 100% gitu? Apa yang dihadapi waktu melakukan proses pembelajaran di kelas pada saat itu? Kalau menurut saya sih saya terburu-buru begitu, jadi ada manajemen waktu yang masih kurang karena 1 jam pelajaran saja, kemudian dengan materi yang cukup banyak begitu, jadi saya merasa terburu-buru. Jadi manajemen waktu saya yang kurang baik di situ. Kemudian juga manajemen kelasnya, sekalipun sudah dilaksanakan secara berdiferensiasi, tetapi ternyata ada anak yang tidak terhandle di situ. Jadi anak yang masih belum terhandle itu ternyata menyita waktu saya, jadi manajemen kelas saya yang masih kurang. Kalau saya lihat dari catatan saya ya nih, setelah saya melakukan observasi di kelas Miss Mutia ya memang betul sih ya ada keterbatasan waktu sehingga proses pembelajaran yang sudah Miss Mutia rancangkan itu ada beberapa yang miss gitu ya. Nah seperti yang Miss Mutia katakan itu betul. Nah itu menurut catatan saya waktu observasi di kelas. Nah kalau dipikir lagi nih ya Miss ya, kita refleksi lagi. Kenapa sih kok hal itu bisa terjadi gitu? Kalau Miss Mutia tadi katakan ada 2 ya, manajemen waktu dan ada anak-anak yang tidak terhandle gitu. Nah, kenapa ya Miss? Kok bisa itu terjadi gitu menurut Miss Mutia? Kalau menurut saya mungkin karena saya terpaku, kemudian terpacu dengan alokasi waktu saya Miss. Jadi saya kejar-kejaran dengan waktu yang 30 menit itu, kemudian dengan materi begitu, kemudian saya merasa bahwa buru-buru begitu. Jadi nggak maksimal gitu. Iya. Oke. Nah, setelah observasi, sekarang direfleksi, dalam pengalaman itu, rencana ke depan nih Miss, yang Miss Mutia bisa kembangkan untuk pembelajaran selanjutnya nih. Ini kan udah selesai nih. Nah, kita sudah merefleksi, Miss Mutia sudah sampaikan. Lalu pengembangan apa yang bisa Miss Mutia lakukan untuk pembelajaran ke depannya? Iya.
setelah pengalaman saya dan evaluasi yang sudah saya lakukan, mungkin saya akan lebih memperhatikan manajemen waktu dan juga mencari trik bagaimana supaya saya itu bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Kemudian juga untuk anak-anak yang khusus membutuhkan perhatian yang khusus itu, saya bisa melakukan pembelajaran secara klasikar juga gitu. Okay. Usahanya berarti mencari manajemen waktu yang lebih tepat. Benar. Kemudian memerlukan trik. trik ya, mencari triknya supaya semua ini bisa terhandle. Bisa terhandle dengan baik. Ada lagi Miss? Mungkin trik yang lain? Mungkin itu ya Miss. Oh, ya, hanya 2 dulu ya? Iya. Ya, oke. 2 dulu untuk rencana ke depan pembelajaran selanjutnya, dan manajemen waktu dan trik khusus untuk pembelajaran supaya klasikal dan semuanya bisa terangkum gitu ya. Oke. Jadi setelah percakapan kita nih Miss pagi hari ini, apa yang dirasakan setelah sudah observasi, pasca, ini terakhir ya? Iya. Jadi apa yang dirasakan Miss Mutia? Iya, saya merasa cukup menarik sih Miss ya. Jadi ketika ada hal yang harus saya kerjakan ini, kemudian pembelajarannya, jadi ada hal yang bisa saya tingkatkan dari kekurangan pembelajaran yang lalu. Jadi nantinya untuk ke depan pembelajaran saya bisa maksimal dan anak-anak juga bisa lebih baik lagi tentunya Miss. Oke Miss, ini untuk catatannya nanti bisa dikembangkan untuk pembelajaran selanjutnya. Iya. Sukses terus, semangat terus belajar gitu ya. Terima kasih. Terima kasih.